kelompok 8, mata kuliah struktur data akan menjelaskan tentang circular link list. Nah, perkenalkan, nama saya adalah Nujo Anin Paputi dengan NIM 2541106010033. Dan saya Nafis Fatihatul Rahman dengan NIM 2541106010032. Dan saya Muhammad Hidayatullah dengan NIM 25411060130. Dan saya Parangan Sepuluh dengan NIM 2541106010034. Circular link list adalah tipe circular link list yang membentuk lingkaran. Nah, dengan simpul terakhir itu terhubung dengan simpul pertama. Tidak ada simpul yang menunjuk ke nol seperti single link list dan double link list. Dan keuntungan circular link list ini adalah kemampuan untuk berputar terus-menerus tanpa perlu mengubah referensi. Circular link list ini sering digunakan untuk pengimplementasian antrian dan penjadwalan untuk lebih efektif. Selanjutnya ada karakteristik circular link list. Circular link list adalah link list yang node terakhirnya kembali menuju ke node utama sehingga membentuk lingkaran. Ada beberapa karakteristik utamanya. Yang pertama, node terakhir menuju ke node utama atau akhir. Yang kedua, tidak memiliki nilai nol sebagai penanda akhir. Terus yang ketiga ada traversal, dapat dimulai dari node mana saja. Terus yang keempat, perulangan data bersifat terus-menerus. Yang kelima, setiap node memiliki pointer ke node berikutnya. Yang keenam, struktur data bersifat dinamis. Ini contohnya. Oke teman-teman, selanjutnya kita lanjut ke kode program. Di sini saya ada sebuah kode program, di mana kode program ini merupakan kode program dari circular link list. Nah, untuk yang pertama seperti biasa di sini ada include IOStream, using namespace std titik koma. Terus kita di sini akan membuat sebuah struktur, di mana struktur itu struktur dari node. Nah, jadi isi node-nya itu si variabel data ini untuk menyimpan nilai node-nya, dan untuk node bintang next itu untuk mengirimkan alamat node ke berikutnya seperti itu. Terus di sini juga ada node bintang hit sama dengan 0. Artinya link list itu masih kosong dan belum ada datanya seperti itu. Nah, jadi teman-teman, selanjutnya kita ada di fungsi tambah node. Nah, di sini ada void tambah string data baru. Ini merupakan fungsi untuk menambahkan node. Nah, terus di sini ada node bintang node baru sama dengan new node. Nah, jadi ini tuh kayak seolah-olah kode program yang disuruh atau diatur untuk membuat kotakan sebagai nilai data baru seperti itu. Terus selanjutnya untuk node baru, panah data sama dengan data baru itu, jadi si kotakan yang kita buat itu kita beri nama. Nah, jadi di dalam kotakan itu isinya ada data. Nah, data ini ada di dalam sebuah kotakan yang telah kita buat dan telah kita beri nama seperti itu. Terus lanjut ke if head sama dengan 0. Nah, di sini tuh ada sebuah pernyataan, jika hit kosong maka masuklah ke sini. Jika hit kosong maka masuklah ke sini. Hit sama dengan node baru,
terus note baru sama dengan next hit. Nah, seperti itu, nunjuk ke dirinya sendiri. Jadi kita membuat note baru, misal D1 nih, D1. Nah, nih D1. D1 misal kita buat D1, jadi dia itu akan menjadi hit. Nah, terus note baru sama dengan next sama dengan hit. Nah, jadi itu si D1 itunya nunjuk ke D1 itu sendiri, seperti itu. Terus selanjutnya tambah lagi, kita tambah semisal mau tambah di sini D2. Nah, kita tambah D2. Jadi kita langsung masuknya ke else. Masuknya ke else karena apa? Karena di link listnya itu sudah tidak kosong, sudah diisi oleh D1. Jadi kita masuknya ke else. Nah, di else ini ada note bintang temp sama dengan hit. Nah, temp itu di D1. Nah, terus habis itu di sini ada loop, kita looping while temp garis panah next, terus tanda seru tidak sama dengan hit. Nah, temp sama dengan temp garis panah next. Jadi berarti D1 itu adalah terakhir, jadi loop itu tidak jalan, seperti itu. Maka selanjutnya setelah membuat D2 itu dari D1 sekarang nunjuk ke note baru. Note barunya apa? Nunjuk ke D2. Nah, jadi D1 itu nunjuk ke D2, seperti itu. D1 balik lagi ke D2, balik lagi ke D1 yang merupakan hitnya. Nah, terus misal kita ingin nambah lagi D3. Nah, di D3 kita masuk lagi ke sini, note temp hit. Nah, masuk lagi, tempnya sama dengan D1 kan, soalnya hitnya itu D1. Step 2 nya di sini temp sama dengan D1, next D1 sama dengan D2, berarti bukan hit. Nah, berarti pindah temp sama dengan D2, D2 sama dengan hit, stop, berarti D2 note terakhir, seperti itu. Nah, jadi step 3 di sini D2 next, kalau di next jadi note baru, note barunya berapa? Yang telah kita buat tadi. Yang telah kita buat tadi D3. Nah, D3. Jadi dari D3 di next balik lagi ke hit, balik lagi ke D1. Jadi hasil akhirnya itu D1, D2, D3, nanti balik lagi ke D1, D2, D3, seperti itu. Nah, jadi untuk hasil terminalnya itu seperti ini. Jika di run itu D1, next D2, next D3, next kembali lagi ke awal, ke D1 lagi, seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke studi kasus. Nah, untuk kode program studi kasus di sini itu ada studi kasus lampu lalu lintas. Nah, jadi untuk penjelasannya dari awal seperti yang kode program yang awal, sama di sini juga kita akan membuat sebuah struktur untuk node-nya. Bedanya di sini untuk string warna, karena kan lampu lalu lintas menyimpan warna yaitu merah, kuning, dan hijau. Nah, isi datanya itu jadi merah, kuning, dan hijau. Terus untuk node bintang next itu untuk alamat ke node berikutnya, seperti itu. Jadi bentuknya di memori itu merah, kuning, sama hijau gitu. Terus habis hijau balik lagi ke merah lagi. Lalu untuk node bintang hit sama dengan 0, artinya penunjuk ke node pertama hit, penunjuk ke node pertama 0 artinya belum ada datanya. Jadi
kosong, masih kosong, belum ada datanya. Terus di sini tuh ada fungsi untuk menambah note. Nah, void tambah string warna baru. Nah, di sini ada note bintang baru sama dengan new note. Itu untuk membuat note baru di memori atau dynamic allocation. Terus di sini untuk isi datanya baru sama dengan warna baru garis panah next sama dengan 0, next sementara kosong, seperti itu karena kan belum ada datanya. Nah, kondisi 1, jika masih kosong, kalau belum ada node-nya, hit sama dengan 0 nih, jadi kita membuat hit baru atau seperti kayak node baru, seperti itu. Nah, baru garis panah next sama dengan hit. Nah, artinya node pertama itu langsung merujuk ke dirinya sendiri. Semisal kita membuat node merah, nah itu akan menuju ke merah lagi gitu. Ini yang dinamakan sirkular, seperti itu. Terus kondisi 2, jika udah ada isi maka kita masuknya ke else node bintang temp sama dengan head. Temp ini dipakai untuk jalan atau sebuah traversal. Terus kita melakukan while atau looping. Melakukan looping artinya jadi itu selama belum kembali ke awal atau kembali ke hit, itu berarti masih di tengah list. Temp sama dengan temp garis panah next. Artinya itu maju, tujuannya itu nyari node terakhir, seperti itu. Setelah ketemu node terakhir, ini di sini setelah ketemu node terakhir, berarti node terakhir sambung ke node baru yang telah kita buat. Nah, terus node baru itu kembali lagi ke hit. Nah, ini yang dinamakan sirkular, seperti itu. Jadi setelah kita buat dari sini, semisal kita di sini kan udah buat yang untuk warna merah. Jadi si merah itu balik lagi ke dirinya sendiri. Nah, terus selanjutnya kita akan membuat node baru. Jadi di sini tuh while kan perulangan temp garis panah next tidak sama dengan hit. Nah, selama belum kembali ke awal atau ke hit, itu berarti masih di tengah list gitu. Terus temp sama dengan temp garis panah next itu maju ke node selanjutnya atau ke node berikutnya. Nah, tujuannya itu jadi mencari node terakhir, seperti itu. Terus setelah ketemu node terakhir, temp garis panah next sama dengan baru. Nah, jadi node terakhir itu disambung ke node baru yang kita telah buat. Semisal contohnya warna kuning. Nah, semisal kita baru buat kuning. Nah, jadi node terakhirnya tadi adalah merah. Itu selanjutnya berarti sambungkan ke node berikutnya yaitu kuning. Jadi merah, kuning. Terus node barunya dari kuning itu kembali lagi next ke hit atau node yang paling awal ke hit. Berarti dari kuning kembali lagi ke merah. Ini yang dinamakan sirkular, seperti itu. Misal kita buat lagi dari else, jadi sama dengan while temp garis panah next tidak sama dengan hit. Selama bukan kembali ke awal atau ke hit, maka masih di tengah list. Maju temp sama dengan temp garis panah next, maju ke node berikutnya. Tujuannya masih sama, mencari node terakhir. Setelah ketemu node terakhir, temp garis panah next sama dengan baru. Nah, jadi node terakhir disambungkan ke node yang baru. Node yang baru yang telah kita buat, semisal contohnya warna hijau. Jadi dari node terakhirnya kan kuning tadi kan, kuning disambungkan ke hijau. Nah, jadi dari hijau baru sama dengan baru garis panah next sama dengan hit. Nah, jadi dari hijau
garis panah, next, kembali lagi ke hit, hitnya berarti merah. Nah, ini yang dinamakan sirkular, seperti itu teman-teman. Dan ketika di run itu akan seperti ini, siklus lampu lalu lintas dari merah, next kuning, next hijau, next merah, next kuning, next hijau, dan kembali lagi ke merah. Kan otomatis kan untuk lampu lalu lintas kan seperti itu, terus mengulang dari merah kuning hijau merah kuning hijau. Nah, itu yang dimakan circular list, seperti itu. Oke, selanjutnya jadi di sini tuh ada sebuah gambar teman-teman. Untuk analogi sederhananya, pada gambar terlihat beberapa orang A, B, C, D sampai H itu duduk melingkar sambil memainkan bola. Makna tiap bagian itu jadi dari orang ini, dari A sampai H ini diartikan sebagai node, dan bolanya itu diibaratkan sebagai data atau proses. Dan untuk panah dari antara orang-orang ini itu menunjukkan pointer atau next. Alur pergerakannya itu bola dimulai dari A yang pertama, terus diteruskan ke B, C, D sampai dengan H. Itu kan untuk orang yang terakhir. Nah, tetapi bola tersebut tidak berhenti pada orang yang ke H itu. Namun bola tersebut dikembalikan lagi ke awal ke orang yang A. Jadi ini tuh inti dari circular linked list. Node terakhir itu tidak merujuk pada null, tapi kembali ke node pertama atau hit. Nah, oke, selanjutnya teman-teman ada analogi lagi yang sederhana. Contohnya pada perhitungan round robin. Nah, ini ada hubungannya dengan circular linked list. Seperti yang teman-teman sudah belajar round robin pada mata kuliah sistem operasi kemarin. Nah, kan round robin menggunakan konsep circular linked list itu pada antrian prosesnya. Kenapa bisa seperti itu? Karena proses pada round robin itu dijalankan berulang dan kembali ke awal seperti sirkular. Jadi penjelasan ini tuh seperti gambarnya. Contoh P1, P2, P3, P4 sampai P5. Nah, dalam konsep circular linked list itu kan bentuk sebenarnya itu dari P1, P2, P3, P4, P5 terus kembali lagi ke P1. Nah, jadi tidak berhenti pada P5, tapi akan kembali lagi ke hit atau P1-nya. Nah, itu sama kayak alur round robin, itu kayak sirkular. Saat CPU berjalan, CPU mulai dari P1, lanjut ke P2, ke P3, ke P4, ke P5. Setelah P5, itu CPU kembali lagi ke P1, terus berputar sampai semua proses dari P1 sampai P5 itu selesai gitu prosesnya. Kenapa harus sirkular seperti itu? Karena pakai linked list biasa setelah node berakhir itu sama dengan selesai atau nol. Tidak bisa otomatis kembali ke awal, loop atau looping, perulangan. Kalau pakai sirkular, jadi setelah terakhir dari P5 itu balik lagi ke awal. Itu cocok untuk proses loop terus menerus. Seperti itu. Inti pemahamannya itu jadi round robin itu berputar atau looping, dan circular linked list itu struktur yang mendukung perputaran tersebut. Jadi round robin sama dengan implementasi nyata dari konsep sirkular tersebut. Untuk round robin menggunakan konsep circular linked list karena proses dijalankan itu secara berulang. Setelah proses berakhir dieksekusi, CPU itu tidak berhenti tetapi kembali ke proses awal lagi. Sama seperti node pada sirkular itu kan tidak berhenti pada node terakhir terus ke nol, tapi kembali lagi ke hit atau yang awal. Seperti itu teman-teman.